Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Dialog Forum Kawanua untuk edisi hari ini, Rabu 28 Mei 2025. Dan sepanjang pagi hari ini kita membahas mengenai stop bekerja di Kamboja. Dan untuk Dialog Forum Kawanua untuk pagi hari ini, saya sudah kehadiran narasumber yang berada di studio. Yang pertama Bapak Jan Patterson Repi, Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi. Selamat pagi Pak. Iya, dan kedua Bapak Maximilian Lolong sebagai Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, senang sekali bisa bersama kami di studio pagi hari ini. Dan kita akan membahas yang viral ya, untuk topik yang satu ini memang sangat-sangat viral akhir-akhir ini dan juga sekaligus sangat memiriskan ya, dengan topik yang diangkat, stop bekerja di Kamboja. Karena 2 hari berturut-turut ya, pekerja asal Sulawesi Utara khususnya Manado dipulangkan jenazahnya ya, yang Sabtu lalu dijemput langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Bandara Samratulangi Manado. Dan untuk hari Senin baru-baru ini juga dipulangkan jenazah setelah sekian lamanya berada di Kamboja. Dan ini kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulut Bapak Maximilian Lolong dan juga Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi Bapak Jan Patterson Repi. Dan nantinya sebentar kami mengajak Anda pendengar untuk ikutan bergabung dengan kesempatan untuk berdialog, berbincang-bincang dengan kedua narasumber ya. Yang pertama Pak Maximilian Lolong sebagai Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulut. Bisakah sebelum kita lanjut bidang-bidang tugas seperti apa yang ada ataupun ditangani oleh Pak Maximilian Lolong terkait dengan stop kerja di Kamboja ini Pak? Siap. Selamat pagi. Terkait dengan topik kita hari ini, mungkin langsung saja. Iya, iya. Kalau berbicara dengan negara Kamboja, negara Kamboja ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki perjanjian kerjasama ketenagakerjaan dengan negara Republik Indonesia. Sehingga
otomatis negara tersebut tidak termasuk dalam negara tujuan penempatan. Nah, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui perpanjangan tangannya di daerah, yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang salah satunya ada di Sulawesi Utara. Ini merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan terkait pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia yang bekerja luar negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku itu disebut dengan pekerja migran Indonesia. Nah, otomatis ketika kita berbicara bekerja ke negara yang bukan merupakan negara tujuan penempatan, nah ini yang selalu menjadi problem permasalahan ketika negara harus memberikan pelindungan kepada warganya yang berada di luar negeri. Dengan catatan bahwa ketika seorang bekerja ke luar negeri secara unprosedural, otomatis semua jaminan pelindungan yang bisa diberikan oleh negara itu tidak bisa didapatkan oleh warga negara kita tersebut. Tapi bukan berarti dengan status mereka yang unprosedural, kemudian negara tidak hadir untuk melindungi warganya. Sehingga memang dalam beberapa permasalahan yang terjadi khususnya untuk negara Kamboja ini, negara akan selalu memfasilitasi dalam sisi pendampingan maupun penanganan permasalahan yang ada di luar negeri. Tentunya ini merupakan kerja-kerja kolaborasi antara berbagai instansi yang terkait di dalam penanganan pelindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Mungkin untuk mengawali ini, kami juga menyampaikan bahwa sektor kerja mereka di Kamboja ini merupakan salah satu sektor yang dilarang untuk warga Indonesia bekerja. Karena memang rata-rata itu, bukan rata-rata, hampir semuanya bekerja di sektor judi online atau online scammer. Jadi sektor ini memang tidak disarankan pemerintah untuk warga negaranya bekerja pada sektor tersebut. Nah, Pak, kenapa warga Sulawesi Utara saat ini sangat tergiur untuk bekerja di Kamboja, Pak? Iya, mungkin kalau Pak Jan Peterson Repi sendiri dari sisi imigrasinya seperti apa, Pak? Bisa menjelaskan kenapa banyak orang yang berbondong-bondong ke Kamboja, sedangkan menurut Pak Maximilian tidak ada kerjasama ya Indonesia dan Kamboja. Seperti apa, Pak? Silakan. Terima kasih, Ibu. Jadi sekarang jadi polemik di Sulawesi Utara khususnya karena tergiur dengan bayaran kerja yang lumayan tinggi. Sempat waktu kami masih bertugas di Kota Mobagu pun pernah kami mewawancarai satu pekerja yang dipulangkan. Kami telusuri, kami tanya, dia ditawarin kerja awal gaji 15 juta. Setelah itu dipekerjakan ternyata tidak sesuai. Karena mereka di sana dipasang target harus sekian. Dia menyebarkan situs ke seluruh dunia lewat website yang mereka buat. Dari website tersebut ketika misalkan negara mana mengklik website tersebut, nah itulah pemasukan buat mereka. Tapi bukan buat operatornya, buat yang judinya itu. Nah, kenapa masih banyak orang yang berbondong-bondong? Dari segi imigrasi pun kami juga sudah melakukan pencegahan sangat ketat dan luar biasa. Mungkin waktu dulu kami selalu berkoordinasi dengan Pak Hendra Makalalak ya Pak Max. Iya. Kami ketika ada permohonan tersebut sekarang semua daftar lewat online, Bu. Masuk aplikasi M-Paspor, dia sudah bayar. Dan modus-modus mereka ini sudah bayar percepatan paspor itu 1 juta dibayarkan ke negara. Ambil paspor yang blanko 650 untuk 5 tahun, ada yang mengambil 950 untuk 10 tahun. Mereka datang dengan pakaian rapi, data dukung lengkap.
itu pun seksi kami dalami. Jadi bagian paspor, oper berkasnya ke lantai 2 untuk kami wawancara lebih dalam. Sampai melakukan cek lapangan kami lakukan. Setelah data dukung kami terima, sampai kami memintakan berapa sih saldo rekening Anda. Kami minta, kami cek ke bank, kami cek ini ada. Nah, ketika data dukung ada, Bu, kami tidak ada hak untuk menolak karena sesuai dengan undang-undang seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan dokumen negara, dalam hari ini DPRI, paspor. Ketika data dukung lengkap, ya sudah kami berikan. Mereka juga sudah bayar. Sedangkan kami lakukan pendalaman aja, mereka sudah moncar-mancir ke media, ini kok bikin ini susah sekali, susah ini. Mereka sudah bayar katanya begini. Itulah bentuk pencegahan kami. Iya. Terus untuk Pak Maximilian sendiri ya, akhir-akhir ini kenapa bisa langsung stop viral itu dan memang korban-korbannya orang Manado? Seperti apa dari tim Bapak sendiri untuk melihat ataupun meninjau kondisi seperti ini yang terjadi, Pak? Memang akhir-akhir ini di Manado itu menjadi isu yang luar biasa di masyarakat terkait bekerja ke Kamboja. Dari beberapa penanganan yang kita lakukan, kita melakukan assessment terhadap korban-korban yang kebetulan kami fasilitasi. Ini memang penyebab utamanya adalah desakan ekonomi. Jadi dengan desakan ekonomi keluarga mereka, kemudian ditunjang dengan tingkat pendidikan yang di negara kita tidak mencukupi untuk mendapatkan pekerjaan, tambah lagi tidak memiliki kemampuan khusus terkait suatu sektor pekerjaan, ini yang kemudian ketika mereka mendapatkan iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka akan lebih memilih jalan itu. Karena memang iming-iming yang ditawarkan ini juga disertai dengan propaganda-propaganda dari orang-orang yang merekrut mereka untuk bekerja di sana di media sosialnya. Jadi memang di Kamboja ini, jika mereka sanggup untuk bekerja, itu penghasilannya lumayan. Nah, kemudian ditopang lagi dengan propaganda di media sosial dari mereka yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Dari segi kompleks pekerjaan mereka aja, di situ ada kantornya, di situ ada apartemennya, di situ ada kompleks perbelanjaannya yang berada dalam satu kawasan. Ketika di videokan tanpa diajak pun teman-temannya yang teman-teman mereka yang sudah di kampung ini menawarkan diri. Tertarik untuk bekerja di sana. Walaupun memang hari ini kita juga tidak bisa memungkiri bahwa mindset generasi muda kita ini hari ini lebih memilih untuk bagaimana bekerja dengan cara yang mudah dan gampang dengan gaji yang besar. Karena pemerintah sudah menyediakan berbagai peluang kerja yang resmi dan legal. Walaupun memang ketika seseorang ingin bekerja ke luar negeri itu harus dibekali dengan keterampilan, harus dibekali dengan kemampuan berbahasa. Nah, ini yang tidak mau diikuti oleh generasi muda kita hari ini. Karena menurut mereka terlalu panjang, terlalu lama, terlalu ribet. Sementara tanpa mereka sadari, tanpa bekal pelatihan yang cukup, tanpa bekal bahasa yang mumpuni, tidak ada seorang yang bisa berhasil di luar negeri. Iya betul. Ya, pendengar, kami tetap mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Forum Kawanua untuk pagi hari ini lewat 0821 9583 5080. Sekali lagi pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 yang mengangkat stop bekerja di Kamboja. Karena akhir-akhir ini viral dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
korban khususnya yang warga Sulawesi Utara di Kamboja. Ya, Pak Jan Peterson Repi, mungkin saya bisa bertanya kenapa disebutkan bahwa Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos merupakan jaringan kerajaan judi Kamboja, dan keempat negara tersebut tidak memiliki bukan negara tujuan penerbangan ataupun penempatan karena tidak memiliki kerjasama ketenaga kerjaan dengan Republik Indonesia. Kenapa? Tapi banyak pekerja yang bisa lolos sampai ke sana, Pak. Bisa dijelaskan? Oke, Bu, pertanyaan yang sangat bagus. Tahun 2016 saya bekerja di penempatan tugas saya di perbatasan Kalimantan Barat, Sarawak, Kuching. Saya menjadi petugas 4 tahun setengah saya bertugas. Hampir tiap minggu kami menjemput ada beberapa orang Indonesia, WNI di sana. Kenapa Myanmar, Laos, Kamboja? Padahal itu di luar itu ada beberapa negara yang masih menjadi tujuan untuk bekerja. Kayak jadi pembantu rumah tangga, kayak di Hong Kong, di Thailand dia mungkin kerja di restoran. Kenapa Myanmar, Laos, dan Kamboja? Kenapa? Karena untuk keamanan di dalam negara mereka sendiri itu, jadi saya memang pernah main ke sana. Saya lihat di perbatasan itu Poipet, pemeriksaannya tidak begitu ketat seperti perbatasan Indonesia Malaysia. Kami waktu tugas kami melakukan pemeriksaan dokumen sangat ketat. Terus bekerja sama dengan custom, bea cukai, dan karantina. Kami memang benar-benar ketat. Pihak CIK itu benar-benar ketat melakukan pemeriksaan. Nah, kenapa di mereka? Jadi pada dasarnya mereka itu orang-orang yang di sana juga malah banyak yang keluar, bukan orang aslinya. Jadi dalam hal ini sebagian besar perusahaan scammer di sana tuh dipegang oleh warga negara Cina, RRC Republik Tiongkok, big bossnya itu semua orang Tiongkok. Malah orang mereka sendiri banyak keluar. Nah, yang herannya kenapa orang kita, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk melewati perbatasan mereka itu dari segi hukum internasional sangat mudah, Bu. Banyak juga jalur-jalur tikus yang dilalui, lewat bus aja bisa mereka lewat. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Ya, kita akan terima telepon ya yang masuk di 0821 958358080. Iya, halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi, Pak Repi. Iya, dengan Pak siapa di mana dulu? Dengan Pak John. Iya. Oke, Pak John, silakan Pak John, apa yang mau ditanyakan Pak John? Saya mau bertanya ini Pak penarasumber. Tadi Pak narasumber bilang Indonesia ada punya kerjasama dengan tenaga-tenaga Indonesia di Kamboja. Kenapa ini sampai begini? Saya berpikir begini, saya bukan menuduh. Kemungkinan ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, Pak. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Benny Ramdhani waktu yang lalu, Indonesia ada kerjasama dengan Kamboja untuk tenaga kerja, tapi betul juga Bapak tadi mungkin ada jalur-jalur tikus yang bisa mereka lalui. Ya, artinya Bapak dengan adanya ini viral 2 orang yang korban, 1 orang lagi dengan hilang. Jadi sebetulnya baik itu pemerintah pemerintah Sulawesi Utara harus pelabuhan dijaga, diperketat supaya tenaga-tenaga kita tidak ke Kamboja, sedangkan dia topik ini stop bekerja di Kamboja toh. Nah, memang betul Bapak bilang tadi mungkin dia diiming-imingi dengan puluhan juta, tapi ini saya kurang tidak percaya. Sedangkan Indonesia tidak ada kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja di Kamboja. Jadi kemungkinan pemerintah Indonesia akan khususnya juga Sulawesi Utara akan menutup
Pak orang-orang yang ke Kamboja itu. Iya. Ya itu Jo, terima Oke, kasih. iya. Tony Oke, terima kasih Pak John yang ada di Kawangkoan. Terus kita ke pertanyaan di WA dari Ibu Aprili di Kombos. Dengan maraknya loker luar negeri yang beredar di Sulut, bagaimanakah cara kami masyarakat bisa membedakan mana yang legal dan ilegal? Terima kasih. Oke, gimana kalau, iya. Oke, sudah. Iya. Siapakah yang akan bisa menjawab? Mungkin Pak John, Pak Yan yang akan menjawab. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak John, itu pertanyaan yang luar biasa. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kenapa bentuk pencegahannya? Jadi tahun kemarin kami telah mencegah 44 apa 45 orang WNI khususnya warga Manado ke luar negeri. Tahun ini sudah 16 atau 17 orang. Kenapa mereka bisa lolos? Sekarang contohnya saya beli tiket Manado Singapura dan ada return tiketnya. Saya nginap di Singapura seminggu, return tiketnya ada. Nah, otomatis kami berangkatkan, Bu. Dia sudah beli tiket, otomatis kami berangkatkan. Sebelum kami berangkat pun kami wawancara, dia sama siapa, booking hotelnya. Dengan adanya isu tiket yang dikeluarkan ya kami berangkatkan. Nah, mungkin sudah bentuk kami pencegahan seperti itu pun kenapa masih ada yang lolos? Iya, mereka berangkat mungkin tujuan mana sudah tidak dalam pantauan kami. Kami telah sebisa mungkin mencegah. Ada kami koordinasi dengan Satgas TPPO dalam era ini Kasubdit 4 Renakta Pak Paulus Palamba sudah kami lepas orang-orang. Kami sudah ada intel yang di travel pun toh masih ada yang lolos. Jadi seperti itu, Bu. Iya, oke. Iya, terus pertanyaan di WA ya, banyaknya lowongan kerja di luar negeri yang beredar di Sulut. Pak Maximilian, bagaimana masyarakat bisa membedakan mana yang ilegal dan ilegal? Iya, silakan Pak. Mungkin sedikit dulu Bu, sebelum masuk ke menjawab pertanyaan yang di WA, mungkin sedikit menambahkan silakan Pak. Yang disampaikan Pak Jan tadi. Kalau kita berbicara pencegahan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pihak imigrasi, kami memang mengapresiasi luar biasa. Nah, di BP3MI sendiri juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi termasuk Polda Sulawesi Utara. Sudah beberapa kali kami melakukan pencegahan di bandara. Namun yang mungkin menjadi perhatian kita bersama bahwa pencegahan ini karena mereka ini berangkat dari Manado, Bandara Samratulangi itu dengan penerbangan domestik. Sehingga untuk pencegahan di keberangkatan Bandara Samratulangi ini sangat rawan. Karena kita tidak punya bukti kuat bahwa mereka akan bekerja ke Kamboja. Nah, ini bisa kita lakukan sepanjang itu ada pengaduan langsung dari keluarganya. Jadi mungkin ke depannya kalau memang ada, ini sedikit himbauan juga, jika ada mengetahui anak kita, keluarga kita, ataukah saudara kita yang akan bekerja dengan tujuan ke negara Kamboja, mungkin bisa langsung mengadukan untuk kami lakukan pencegahan di bandara. Kami punya nomor helpdesk pengaduan, itu di 0811 4300 1228, atau bisa langsung ke call centernya Polda Sulut di 110. Jam berapapun kami siap melakukan pencegahan sepanjang itu catatannya tadi Bu. Sepanjang itu ada pengaduan langsung dari keluarga. Karena ini beresiko dengan pembatalan tiket dan lain-lain. Memang ada langsung penerbangan dari Manado langsung ke Kamboja masuk langsung untuk penempatan kerja ya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Dari Manado itu tetap dia harus ke domestik dulu, ke Jakarta dulu atau ke. Jadi sudah lari dari pantauan Manado ya Pak? Iya. Iya. Kemudian terkait pertanyaan yang di WA tadi, sebenarnya kalau kita berbicara membedakan yang legal atau ilegal, yang paling gampang itu semua calon pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia akan bekerja ke luar negeri itu, syarat paling pertama yang harus dipenuhi adalah surat izin dari keluarga.
Jadi kalau suami yang bekerja, istrinya harus beri izin. Iya. Begitupun sebaliknya. Kalau belum menikah itu harus diberikan izin oleh orang tua. Dengan catatan surat izin keluarga ini harus diketahui oleh pemerintah setempat, kepala desa atau lurah. Sepanjang tidak ada persyaratan itu, bisa kami pastikan itu unprosedural. Karena surat izin ini akan dipakai untuk pengurusan dokumen selanjutnya. Oke, iya. Ada telepon lagi yang masuk ya. Oke, iya. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Hendrik di Tuminting. Pak Hendrik di Tuminting. Oke, silakan Pak. Iya. Iya. Mengenai topik yang stop bekerja di Kamboja. Kamboja. Ya. Sebenarnya itu pemerintah sudah berperan aktif. Menurut saya ya. Walaupun memang kondisi saat ini ya, kita mengerti kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan itu tetap menjadi momok bagi suatu bangsa, khususnya bagi kita Indonesia, dengan penyiapan lapangan kerja. Namun dalam hal ini sebenarnya yang tindakan yang lebih efektif, di mana kita tidak berhentinya melakukan edukasi bagi masyarakat. Iya. Bahwa bekerja di luar negeri itu punya nilai plus minus. Artinya kalau dia legal, mungkin membawa kebaikan lah. Ya. Tapi dalam sisi lain kalau dia ilegal, ya seperti sekarang ini yang sedang kita hadapi, khususnya keluarga utara. Iya. Jadi harapan saya para narasumber yang sudah diundang dapat memberikan edukasi bagi seluruh warga khusus Sulawesi Utara dengan himbauan melalui instansi-instansi yang terkait supaya warga Sulawesi Utara lebih memilih Iya. Oke. moto yang ada di Sulawesi Iya. Utara, moto itu, Iya. di mana kita Oke. boleh berperan aktif juga menciptakan lapangan kerja. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Hendrik ya. Sekarang ini pemerintah yang giat-giatnya baik sudah Iya. sampai di desa. Saya dengar beberapa waktu lalu menggencarkan dengan perekonomian merah putih. Iya. Itu Oke. ya membuka peluang kerja juga untuk masyarakat. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Hendrik ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Di belakangnya Pak Hendrik silakan 082195835080 yang ingin ikutan bergabung untuk pendengar pemirsa di mana saja berada untuk dialog forum Kawanua pagi hari ini silakan. Kami menunggu Anda di 082195835080 bersama. Oke. Iya, ada telepon silakan. Iya, halo. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Bu Ika dengan Iya. Heri. Oke, Pak Heri, silakan Pak Heri. Selamat Pertanyaan pagi Anda. Bapak narasumber. Iya. Selamat pagi Pak. Iya. Ini yang sebenarnya masalah Kamboja sudah terjadi dan kenapa ini? Ya juga masyarakat Sulawesi Utara yang masih suka ke sana. Ini sebenarnya kenapa tidak disosialisasikan dari awal? Tidak ada kerjasama, tidak ada MOU dengan negara tujuan itu. Ikut, kenapa walaupun bilang harus ke Jakarta dulu, kan migrasi sudah tahu dengan dunia sekarang, dengan keterpaksaan untuk mencari pekerjaan di Indonesia begitu sulit, bahkan PHK begitu Iya. besar yang terjadi, ini belum apa-apa ini. Presiden ke-7 menyampaikan ada 8 jutaan tenaga kerja itu yang akan putus. Walaupun Pak Prabowo bilang akan dilindungi, akan dilihat. Oke. Namun kenyataan. Nah sekarang kenapa itu terus terjadi? Dan begitu sudah jadi berjatuhan korban-korban, baru ini mulai jelas. Itu 2 bulan lalu, itu di lorong saya ini 5 yang berangkat. Sekarang 1 yang jadi bodok-bodok itu kurang diposting oleh Hillary. Ya, itu hilang ingatan karena disiksa, diseru. Iya. 1 melarikan diri. Jadi 5 itu, 2 itu yang korban. 3 ini katanya masih di tempat lumayan, tapi belum tahu juga nasibnya.
Nah ini tugas ini masih banyak itu yang katanya, oh dompet bos bye-bye. Ini untuk apa KBRI di sana? Walaupun mereka secara ilegal berangkat dari Sulawesi Utara, namun Iya. di sana negara harus Oke. bertanggung jawab. Iya, oke Pak Heri. Lihat itu yang iya. baru dikirimkan mayat hampir 2 bulan. Oke Pak Heri, Hampir 2 pertanyaannya bulan. seperti Itu apa Pak kenapa Heri? itu terjadi? Iya, Di mana oke. perlindungan warga negara? Iya. Karena ini sistem ini yang memang kenapa harus ada orang-orang yang Iya. mengurus ilegal seperti itu? Oke. Karena di samping itu ada permainan-permainan penipuan-penipuan. Oke, Di terima kasih samping Pak judi, Heri. banyak yang menipu-nipu itu Iya, oke. untuk warganya negara sendiri. Iya. Ini harus dilihat ya. Oke Pak Heri. Terutama Iya. Komdigi harus Oke. lihat ini. Iya. Oke Karena Pak Heri, terima kasih Pak arahnya ke Heri sana. ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Oke. Iya. Mungkin masih ada lagi ya di Tampung, sekali lagi 082195835080 pendengar untuk Anda yang akan ikutan di dialog Forum Kawanua untuk pagi hari ini dengan narasumber kita Bapak Maximilian Lolong, Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulut, dan Pak Yan Peterson Repi, Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi, dengan topik kita Stop Bekerja di Kamboja. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada, boleh bergabung bersama kami. Nah, ada pertanyaan dari Herli di Bitung, apakah ada langkah nyata yang diambil BP3MI untuk mencegah modus-modus terkait pekerjaan yang tidak jelas ini? Bahkan sampai banyak korban, apakah ada edukasi patrol kerjasama? Ya, yang akan menjawab dari dua yang masuk tadi lewat telepon, apakah dari Pak Maximilian atau juga Pak Yan yang akan menjawabnya? Iya, silakan Pak. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa. Memang dari dua pertanyaan ini yang disampaikan melalui telepon maupun lewat WA ini kurang lebih sama pertanyaannya. Ini berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang sosialisasi dan edukasi, setiap tahun pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri secara prosedural, maupun bagaimana pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta migrasi aman. Sudah banyak dilakukan. Bahkan sampai ketika hari ini viral di Sulawesi Utara terkait permasalahan Kamboja ini, kami sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sudah beberapa kali kita duduk bersama membahas terkait langkah-langkah pencegahan yang bisa kami lakukan secara bersama-sama, secara kolaborasi, kerja-kerja kolaborasi yang tujuannya, harapannya bisa meminimalisir warga Sulawesi Utara yang ingin bekerja ke negara Kamboja. Nah, ini dalam waktu dekat memang kemarin juga kita sudah kumpul, kebetulan ada undangan rapat koordinasi dari Kemenko Polhukam yang dihadiri oleh Asdep dari Kemenko Polhukam, kemudian dari Kementerian Luar Negeri. Nah, di situ ada sebuah fakta unik. Jadi dari data orang yang melapor diri ke KBRI di Phnom Penh, Kamboja, dari sekian ribu tidak ada satupun warga Sulawesi Utara. Ini data yang dipaparkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi semua warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu disediakan media untuk lapor diri. Saya bekerja di sini, di perusahaan ini, dengan sektor jabatan ini. Itu tanpa memperdulikan dia legal atau ilegal, semuanya bisa melapor. Bahkan lapor diri dari Kementerian Luar Negeri ini sudah disediakan dalam bentuk lapor diri online. Nah, dari sekian ribu yang dipaparkan kemarin oleh Kementerian Luar Negeri yang ada di KBRI Phnom Penh, tidak ada satupun warga Sulawesi Utara. Kenapa demikian Pak? Nah, Padahal otomatis yang ada banyak ya. berarti kesimpulannya semua warga kita yang bekerja di sana itu tidak melapor diri ke KBRI. Tidak melapor ya. Kenyataan setelah ini pulangnya dengan kondisi seperti itu ya Pak. Ya. Betul. Nah, kemarin sudah ada juga kesepakatan bahwa dalam waktu dekat ini Bapak Gubernur Sulawesi Utara akan mengeluarkan edaran yang ditujukan ke semua bupati dan wali kota
untuk memberikan himbauan Iya. kepada masyarakat di kabupaten dan kota masing-masing melalui pertemuan-pertemuan langsung maupun dalam bentuk spanduk, baliho ataupun flyer. Itu yang dipasang di semua kantor pemerintah ataupun tempat-tempat umum seperti supermarket, pasar dan pintu masuk keluar kabupaten kota. Termasuk nanti kami juga sudah melakukan beberapa upaya. 2 minggu kemarin kita sudah bertemu dengan PLT Ketua Sinode Gemim Sulawesi Utara untuk meminta agar di semua gereja Gemim di Sulawesi Utara itu ada waktu untuk memberikan himbauan terkait tidak bekerja secara unprosedural. Nah, itu sudah disetujui oleh PLT Ketua Sinode. Ini sementara kami siapkan himbauan yang bisa dibacakan di setiap gereja. Nah, ini ke depannya kita mau mencoba untuk masuk ke semua rumah-rumah ibadah. Jadi diharapkan dengan edaran Pak Gubernur ini juga bisa dibacakan di semua rumah-rumah ibadah. Nah, termasuk dengan penyediaan penyebar luasan terkait nomor-nomor pengaduan. Entah itu dari BP3MI Sulawesi Utara, entah itu dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Jadi call center ini yang kami harapkan ketika masyarakat juga mengetahui ada indikasi seseorang akan bekerja ke Kamboja bisa segera dilaporkan ke nomor tersebut. Sehingga kita bisa lakukan pencegahan. Oke. Iya, dari Pak Ian sendiri seperti apa Pak sebagai Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi dari pihak imigrasi sendiri seperti apa Pak? Ya, melanjut jawaban Pak Max tadi. Yang bentuk-bentuk pencegahan memang beberapa stakeholder telah melakukan pencegahan yang sangat luar biasa. Sebagai contoh kasus kemarin yang minut Bu, yang Marco Tirayo. Kami tolak paspornya. Paspornya itu masih ada di Kani Manado. Dia keluar paspor di luar Bu. Jadi seperti itu. Banyak sekali. Karena sekarang pembuatan paspor memang kan bentuk awalnya itu pasti orang tujukan ke imigrasi karena awalnya dia dapat dokumen. Sebagai salah satu syarat untuk bepergian ke luar negeri harus punya paspor. Ditambah Asia juga tidak punya visa. Kita bisa bebas tinggal 30 hari. Nah, jadi seperti itu. Karena pembuatan paspor bisa di seluruh Indonesia. Jadi sebagai bentuk himbauan bagi masyarakat Sulut, kalau ada seperti itu, seperti kata Pak Max, kami sudah edukasi ke beberapa. Kemarin aja saya bersama tim Kanwil Ditjen Imigrasi melakukan sosialisasi sampai ke Kota Bunan Bu, ke Boltim terkait masalah ini. Jadi ada beberapa ini kalau memang ada masyarakat yang tahu, ya seperti kan kami juga punya call center. Terus di KBRI juga ada call centernya. Dilaporlah, nanti kami akan berikan call center tersebut untuk biar jadi perhatian lah untuk para kita, orang tua, remaja, anak-anak. Saya pun telah kemarin di SMA 7, kebetulan anak saya di SMA 7, saya telah sampaikan ke guru untuk ini melakukan pencegahan. Jadi seperti itu Bu. Kalau Pak Maximilian sendiri, sebanyak apa yang ditangani oleh pihak BP3MI Sulut untuk korban-korbannya seperti apa Pak? Yang bermasalah di Kamboja dan yang barusan terjadi seperti apa Pak? Kalau terkait dengan penanganan yang kami lakukan, ini berdasarkan semua laporan yang masuk di kantor. Karena tidak semua korban Kamboja itu melakukan laporan. Ada yang memang sudah sadar, kemudian tidak berani untuk melapor sehingga pulang secara mandiri. Tapi yang kebetulan memang membuat laporan di kantor, untuk tahun 2025 saja hari ini, sampai hari ini sudah ada 64 kasus yang kami tangani. Dari 64 ini baru 48 yang berhasil pulang. Namun memang ketika ada pelaporan itu kami selalu sampaikan, entah itu kepada keluarganya ataupun pihak-pihak yang menjadi kuasa hukum untuk melakukan pelaporan, selalu kami sampaikan
bentuk fasilitasi yang bisa pemerintah lakukan hanya dalam bentuk pendampingan dan penanganan jika dia terlibat kasus hukum di sana. Karena memang pemerintah tidak bisa mengintervensi hukum negara tempat dia bekerja. Jadi sepanjang dia melakukan pelanggaran hukum, dia wajib untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dulu, baru bisa dibantu untuk pemulangan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menggugurkan proses hukum yang sudah berjalan. Jadi seperti itu. Kalau Pak Ian sendiri seperti apa dari bidang imigrasi ya untuk tenaga-tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri dan lebih khusus mereka yang sudah berada di negara-negara yang memang tidak ada penempatan sebenarnya tenaga kerja, seperti apa Pak? Yang kalau berbicara TKA Bu, kalau seperti yang Pak Max sampaikan, karena kalau ada bermasalah di sana Bu, seperti kemarin kan ada yang katanya minta tebusan. Disinilah saya memang kemarin 2 minggu kemarin berdoa mudah-mudahan ada forum atau apa saya diundang. Saya harus sampaikan. Saya punya rekaman orang KBRI, tim kami, tim Interpol dari liaison officer sama apa namanya International Labor Office dari TNI, ada intel kami. Jadi seperti ini. Memang di Indonesia sangat dilarang judi dan sebagainya itu, karena di sana dilegalkan, ya, mereka terjun ke dunia tersebut. Pada dasarnya sih 90% info sebenarnya itu aman Bu. Di sana ya aman. Kenapa terjadi seperti itu di setrum ini? Maaf ya. Anda yang mau bekerja, Anda sebenarnya harus tahu diri. Kita ini kerja ada majikan Bu. Kita dikontrak. Otomatis majikan bilang A, Anda ikut A, jangan buat B. Maaf kata, saya harus sampaikan. Kenapa? Ada rekamannya di sini. Kenapa anak-anak kita disetrum? Maaf Bu, mereka mencuri. Mungkin banyak masyarakat tidak tahu, jadi mereka mencuri. Kenapa? Bilang minta tebusan, tidak. Mereka lari ke Poipet, saya saksikan langsung. Minta tolong, karena sudah apa? Sudah tidak bisa makan, tidak bisa apa. Mereka mencuri. Itu. Kenapa? Kok sekarang kita seperti kata Pak Max tadi, masih banyak Bu di sana. Ada ribuan. Ribuan, bukan cuma Sulut, seluruh warga negara Indonesia banyak. Kalau mau bilang Sulut hanya beberapa. Itu masyarakat Jawa Barat, apa semua itu sampai ribuan Bu. Kalau bilang Sulut hanya beberapa. Malah kalau mau bilang Sulut, sebenarnya kalau suku Minahasa, mereka bekerja di rumah makan Minahasa di sepanjang Poipet, Phnom Penh, sampai ke apa ya daerah itu ya kemarin. Itu banyak rumah makan Minahasa. Jadi seperti itu. Iya. Oke, ada telepon yang masuk, silakan. Halo, ya halo, halo. Oke, iya. Silakan untuk Anda, masih ada mungkin di waktu terakhir. Silakan. Halo, iya. Halo, iya. Selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Dengan Cliff dari Motoling. Oke, iya. Pak Cliff silakan langsung saja pertanyaannya. Selamat pagi untuk kedua narasumber ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi ya. 2 tahun yang lalu kan juga pernah dari Kamboja. Iya. Kalau dari saya begini Pak, kayaknya ini lemah pengawasan. Karena kan dari bapak-bapak ini kan mesti jaga gawang, dalam arti ketika ada informasi dari baik itu media elektronik, media sosial, biasanya kan orang sebar di situ kan Pak, lowongan pekerjaan. Saya juga pernah dengar salah satu radio swasta di Sulawesi Utara, mereka menyampaikan lowongan pekerjaan di luar negeri Pak. Itu sebenarnya bekerja sama dengan Balmon. Ketika Balmon mendengarkan itu, ambil nomor handphone, telusuri itu Pak. Itu kan mereka itu pura-pura, dari mereka itu dari Dinas Tenaga Kerja, ada kerjasama. Tidak, sekarang pejahat begitu Pak. Pejahat, jangan kalah dengan pejahat Pak. Dalam arti mereka itu di atas rata-rata lagi Pak. Iya, langsung ke pertanyaan. Tolong, Iya, Pak, pertanyaannya seperti apa? Jangan hanya dengan, tunggu dulu Bu. Iya, Karena perlindungan waktu itu kita harus dilindungi sedikit ya pencegahan Pak. lebih dulu. Iya. Jangan sudah ada Oke. korban, baru Iya. bergerak. Oke. Ketika dapat telusuri agen resminya di mana, agennya Iya. ini apa resmi, Oke, tujuan terima kasih. kemana, Iya, kerjasama sudah dengan kami apa. pahami.
Iya. Sekarang kan main duit kan Oke. semua tuh Pak. Jadi tolong Iya. Pak. Oke, terima Supaya kasih masyarakat itu Pak tidak Cliff. kecewa lagi. Waktu Itu saja, kita terima kasih. terbatas. Selamat Oke. pagi. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, karena tinggal beberapa menit ke depan ya. Silakan siapa yang akan menjawab lebih ke pertanyaan ataupun pernyataan dari Cliff seperti apa, Pak? Iya, mungkin Pak Max yang akan menjawab. Terima kasih Pak Cliff. Kalau kita berbicara terkait pengawasan, memang sampai hari ini, kalau kita melihat info-info yang berseliweran di media sosial, ini sudah sempat kita komunikasikan juga dengan pemerintah provinsi. Apakah ada langkah untuk men-take down info-info yang menyesatkan? Nah, cuma sampai hari ini memang ketika info-info tersebut, propaganda-propaganda yang ditawarkan itu melalui akun pribadi, itu agak susah untuk ditindaklanjuti. Nah, sepanjang info-info itu masuk ke pemerintah, semua langkah upaya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan selalu kita koordinasikan. Bahkan di lapangan sudah beberapa kali ada pencegahan-pencegahan, entah itu di bandara, entah itu ketika mereka dikumpulkan. Medio tahun kemarin ada info dari salah satu pemerintah desa bahwa ada orang yang merekrut kemudian mengumpulkan di satu tempat. Itu kami bersama dengan kepolisian langsung turun ke lokasi. Jadi setiap ada info pasti kami tindak lanjuti. Cuma memang itu tadi Bu, kalau kita berbicara media sosial ini terlalu luas. Jadi info-info yang ada di media sosial maupun itu propaganda yang ditawarkan dalam bentuk apapun itu agak sulit terdeteksi. Jadi memang butuh kerjasama juga dari masyarakat. Oke, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi ya, closing statement dari Pak Ian, silakan Pak sebagai Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi terkait dengan topik kita pagi hari ini, stop bekerja di Kamboja. Seperti apa Pak? Jadi dari kami himbauan kepada masyarakat, berpikirlah dulu sebelum bertindak. Dalam artian pilah-pilah dulu lah, seperti kata Pak Max. Kalau bicara medsos agak luas dan tidak semua juga bisa di take down beritanya. Dan kita para orang tua, para stakeholder, nanti kita sebisa mungkin berikan edukasi yang benar. Kalau ragu, bertanya. Jadi kedepannya kalau ada ini, segeralah konsultasi. Kita ada layanan call center di kantor Pak Max, juga ada di BP3MI, ke Disnaker, atau ke Kesbangpol, atau ke pihak kepolisian. Dalam hal ini Subdit TPPO, kalau Anda ragu, bertanya. Tidak ada salah bertanya, tetap bertanya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Kita ke Pak Maximilian Lolong sebagai Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulut. Seperti apa Pak closing statementnya dari Bapak? Mungkin bagi semua masyarakat Sulawesi Utara yang menjadi pendengar pada saat ini, himbauan kami bahwa ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dengan jabatan apapun, dengan sektor apapun, ke negara manapun, mungkin diperiksa lagi kebenarannya. Karena dunia digital hari ini tidak membatasi informasi apapun. Semuanya bisa di-share di internet, apakah itu legal atau tidak. Kemudian apakah tawaran-tawaran yang ditawarkan ini perusahaan yang menawarkan ini mempunyai izin resmi atau tidak dari pemerintah. Karena semua perusahaan perekrut pekerja migran Indonesia yang terdaftar secara resmi ada di situs BP2MI maupun situs Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dengan harapan kami juga bahwa setelah mengetahui itu, masyarakat kita hari ini mulai mempertimbangkan semua pekerjaan-pekerjaan yang diterima, entah itu melalui media sosial ataupun melalui teman-teman mereka yang lebih dahulu bekerja di negara tersebut.
Tentunya harapan kami juga para pendengar hari ini bisa menjadi perpanjangan suara dari pemerintah bahwa bekerja ke luar negeri secara prosedural akan lebih menjamin pelindungan bagi warga negara kita. Kalaupun dibutuhkan informasi yang lebih lengkap terkait bekerja secara prosedural, mungkin bisa menghubungi kantor-kantor pemerintah, baik itu Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota setempat, ataupun bisa langsung ke BP3MI Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak waktunya untuk Dialog Forum Kawan Dua di hari ini. Tepatnya di Rabu 28 Mei 2025 yang mengangkat mengenai stop bekerja di Kamboja, yang sudah hadir pagi hari ini Bapak Maximilian Lolong, Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Utara. Terima kasih Pak atas waktunya di studio pagi hari ini, dan Pak Ian Peterson Repi sebagai Kepala Subseksi Penindakan Imigrasi. Terima kasih Pak untuk waktunya bersama kami di Dialog Forum Kawan Dua, dan pendengar pemirsa di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Dialog Forum Kawan Dua hari ini. Saya Ika Darsono Mamuaya, terima kasih dan selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia.